Uang 120 juta per bulan, hanya dengan memenuhi satu syarat. Itulah kalimat yang mengubah hidupku. Aku, TKW yang hanya berpenghasilan 2 juta saja di kampung, tiba-tiba harus mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Dinikahi majikan Arab yang berusia 65 tahun dan baru saja ditinggal istrinya. Aku kira semuanya akan berjalan biasa saja, setidaknya demi masa depan keluargaku. Tapi malam pertama, aku benar-benar tak sanggup menahan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan disinilah kisah ini dimulai. Namaku Nadia, perempuan 27 tahun asal Lombok yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di daerah Taif, Arab Saudi. Sudah 2 tahun aku tinggal di rumah seorang duda kaya raya bernama Syekh Abdul Rahman, lelaki berusia 65 tahun yang dikenal pendiam, tegas, tetapi selalu memperlakukan aku dengan sopan. Selama 2 tahun aku bekerja, tak pernah sekalipun ia meninggikan suara. Ia hidup di rumah besar yang sepi, hanya ditemani 2 asisten dan seorang penjaga pintu. Istrinya meninggal 3 tahun lalu, dan sejak itu, rumah megah tersebut seperti kehilangan kehidupan. Suatu malam, ketika aku sedang membereskan ruang tamu, ia memanggilku. "Nadia, duduklah sebentar." Aku menoleh. Ia jarang berbicara panjang lebar. Biasanya hanya perintah seperlunya. Aku duduk dengan hati berdebar. "Berapa gaji yang kau kirim untuk keluargamu setiap bulan?" tanya beliau. 2 juta rupiah, Tuan, jawabku pelan. Ia mengangguk, kemudian menatapku dengan pandangan yang sulit ku terjemahkan, antara iba dan rencana yang sudah ia pertimbangkan matang-matang. "Aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu," katanya perlahan. "Dan ini bukan perintah, tetapi pilihan." Aku langsung gugup. "Anda ingin saya pindah pekerjaan, Tuan?" "Tidak, aku ingin menikahimu." Napas yang sejak tadi tertata langsung berantakan. Rasanya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ia melanjutkan, "Aku kesepian sejak istriku meninggal. Anakku berada di kota lain dan jarang pulang. Aku butuh seseorang yang tinggal di rumah ini bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pasangan." Aku masih membeku. Ia menambahkan, "Aku tidak menawarimu cinta. Aku menawarimu kehidupan yang lebih layak. Aku tahu kau bekerja keras untuk keluargamu. Karena itu aku bersedia memberi 120 juta rupiah per bulan sebagai nafkah bila kau bersedia menikah denganku." Dunia seolah berputar cepat. Bayangan wajah ibuku yang sakit-sakitan muncul dalam benakku. Adik-adik kecilku yang masih sekolah. Rumah kami yang bocor dan semakin rapuh. Aku ingin berkata tidak. Tapi bagaimana mungkin? Jumlah sebesar itu bisa mengubah seluruh hidup kami. "Tuan, kenapa saya?" Pertanyaan itu akhirnya keluar dari bibirku. "Karena kau jujur. Karena kau bekerja tanpa pernah mengeluh. Karena kau menghormati rumah ini." Ia menghela napas. "Dan karena aku tidak ingin orang asing masuk rumahku hanya mengejar hartaku." Aku terdiam lama sebelum akhirnya ia berkata, "Kau tidak harus menjawab malam ini. Pikirkan. Tapi keputusanmu akan mengubah hidupmu selamanya." Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan pikiran. Ini bukan pernikahan biasa. Ini pernikahan karena uang. Tapi apakah itu salah jika tujuannya menolong keluarga? Pada akhirnya, setelah sholat panjang dan menangis dalam diam, aku mengambil keputusan yang akan mengubah hidupku. Keesokan paginya, aku berdiri di hadapannya dan berkata pelan, "Jika ini benar-benar pilihan yang Anda maksud, saya bersedia." Tatapan matanya berubah, bukan bahagia, bukan pula terkejut, lebih seperti lega. "Kalau begitu," katanya, "kita menikah sore ini." Aku hampir jatuh saking terkejutnya. Begitu cepat, begitu tiba-tiba. Namun benar saja, sore hari itu aku resmi menjadi istrinya secara sah menurut hukum negara dan agama. Pernikahan sederhana, tanpa pesta, tanpa tamu, hanya 2 saksi dan seorang penghulu. Aku berdiri di sampingnya, lelaki berusia 65 tahun yang kini menjadi suamiku.
Tangannya dingin saat menggenggamku, dan wajahnya tampak canggung, seperti tidak benar-benar siap. Sementara aku sendiri, hatiku seperti diseret masuk ke dunia baru yang tidak kukenal. Malamnya, setelah seluruh tamu kecil pulang, rumah kembali sunyi. Aku duduk di kamar yang dulu hanya boleh kumasuki saat membersihkan, dan kini menjadi tempat tidurku bersama suamiku yang baru. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku tahu apa yang menunggu malam itu. Aku tahu sebagai istri, ada hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban dalam pernikahan. Tapi aku tidak pernah membayangkan akan menghadapi semuanya dalam waktu secepat ini. Syekh Abdul Rahman masuk ke kamar dengan langkah perlahan. Ia duduk di sofa, tidak langsung mendekat. "Nadia," katanya lembut, "aku bukan lelaki muda. Aku tidak menuntut apapun darimu malam ini. Tapi aku ingin kau jujur. Apakah kau takut?" Aku tidak menjawab, tapi mataku cukup menunjukkan semuanya. Ia tersenyum tipis. "Aku juga," katanya. Kalimat itu saja sudah membuatku terkejut. Seorang duda berusia 65 tahun, mengaku takut kepada istrinya sendiri yang jauh lebih muda. "Kau masih muda. Aku tahu ini sulit," lanjutnya. "Karena itu, kalau malam ini kau tidak siap, katakan saja." Aku menarik napas panjang. Aku tahu apapun keputusanku malam itu akan menentukan pandangan suamiku tentangku. Namun saat ia bangkit dan mendekat, aku merasakan sesuatu yang tidak kuduga sama sekali. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena gugup. Dan saat itulah aku benar-benar tak sanggup menahan perasaan yang selama ini kupendam. Takut, canggung, kasihan, dan perasaan tidak percaya bahwa hidupku berubah secepat ini. Malam pertama itu dimulai bukan dengan keberanian, melainkan dengan dua manusia yang sama-sama tidak siap menghadapi takdir. Malam pertama yang menegangkan itu berakhir tanpa kejadian yang melampaui batas. Aku dan suamiku sama-sama terlalu gugup, terlalu berhati-hati, dan terlalu canggung untuk melangkah sejauh yang kupikirkan sebelumnya. Nyatanya, ia hanya meminta agar aku duduk di sampingnya selama beberapa menit, hingga ketegangan di dadanya mereda. Ia tidak memaksaku melakukan apapun. Bahkan ia tidur lebih dulu, sementara aku duduk menatap langit-langit, memastikan semuanya benar-benar nyata. Keesokan paginya, sesuatu yang jauh lebih sulit dari malam pertama itu menantiku. Keluarga besarnya. Rumah besar itu tiba-tiba dipenuhi suara, yang selama 2 tahun terakhir tidak pernah kudengar. Para kerabat datang setelah mendengar kabar bahwa Syekh Abdul Rahman menikahi seseorang, dan bukan sembarang orang. Seorang pekerja asal Indonesia, masih sangat muda. Suara berbisik dan tatapan sinis mulai muncul sejak aku turun dari kamar untuk menyajikan sarapan. Tatapan itu seperti menembus kulitku, menilai siapa aku, menebak motifku, dan pada akhirnya menyimpulkan sesuatu sebelum aku sempat bicara. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Perempuan muda, dinikahi duda kaya. Pasti karena uang. Aku berusaha bersikap sopan dan tetap menunduk, tetapi setiap langkah terasa berat. Rasanya aku seperti masuk ke kandang singa yang sedang mengawasi mangsanya. Walau suamiku memintaku duduk di sampingnya sebagai tanda bahwa aku kini istri sahnya, para kerabat tetap menatapku seperti pendatang gelap yang menyusup di antara keluarga bangsawan. Suamiku menyentuh tanganku dengan isyarat agar aku tetap tenang. Namun itu malah membuat mereka semakin berbisik. Aku tidak bisa memahami bahasa Arab sepenuhnya, tetapi nada suara mereka jelas mengandung penolakan. Dan benar saja, siang itu, aku mendengar suara langkah berat di koridor. Sesuatu mengatakan berbagai hal baru akan terjadi. Ketika pintu kamar dibuka, seorang lelaki parubaya masuk dengan wajah tegang seperti memendam marah berlapis-lapis. Dari auranya saja, sudah jelas ia bukan orang biasa. Dari informasi penjaga rumah, aku tahu ia adalah Hamad, putra tertua suamiku. Lelaki berusia 40-an, dengan kedudukan tinggi dan berpengaruh. Ia menatapku lama, dingin, seolah ingin memastikan bahwa makhluk di hadapannya benar-benar nyata. Selama 2 tahun bekerja, aku belum pernah melihatnya.
Dan hari itu, pertama kalinya aku melihat wajah seseorang yang begitu menolak keberadaanku bahkan tanpa pernah mengenalku. Aku berdiri kaku. Suamiku memperkenalkan aku sebagai istri sahnya. Namun Hamad tidak memberi respons. Ia hanya menatapku dengan mata yang seperti mengatakan, "Apa hakmu di rumah ini?" Suamiku mencoba memberi penjelasan, tetapi Hamad tetap tidak menerima. Ketidaksukaannya begitu jelas. Ia menganggap aku datang bukan karena cinta, bukan karena ketulusan, tetapi demi uang. Dan meski itu bukan sepenuhnya salah, ia tidak pernah tahu cerita utuhnya. Setelah Hamad pergi, suamiku terlihat seperti kehilangan napas. Ia duduk, memegang dadanya, tampak kesal tapi juga sedih. Aku tahu ia tidak mengharapkan hari-hari awal pernikahan kami dimulai dengan penolakan anaknya sendiri. Hari-hari berikutnya pun tidak lebih mudah. Sebagian kerabat suamiku selalu melihatku seolah aku sekadar pekerja yang berubah status. Perempuan asing yang mengganggu ketenangan keluarga. Perempuan yang kedatangannya dianggap mencoreng martabat. Aku makan sendirian. Aku duduk sendirian. Aku berjalan di dalam rumah sambil membawa perasaan takut salah melangkah. Semua terasa seperti langkah kecil di atas lantai kaca yang retak. Satu kesalahan saja bisa membuat semuanya runtuh. Namun justru dalam masa-masa sulit itulah, aku mulai melihat sisi lain dari suamiku. Ia mulai sering mengajakku berjalan di taman belakang rumah. Sesekali ia bercerita tentang masa mudanya, tentang mendiang istrinya, tentang kesepian panjang yang menelan hidupnya. Ia berbicara dengan cara yang tidak pernah kulihat saat aku masih menjadi pekerja. Aku mulai melihatnya bukan sebagai majikan, bukan sebagai lelaki tua, tapi sebagai manusia yang pernah terluka dan berhak bahagia lagi. Ia mulai mempercayakanku hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia menceritakan betapa hancurnya ia saat mendiang istrinya jatuh sakit bertahun-tahun. Ia bercerita tentang anak-anaknya yang tumbuh dewasa dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, sehingga hubungan mereka semakin renggang. Dan di balik semua itu, ia mengatakan bahwa kehadiranku membuatnya merasa rumah itu tidak sepenuhnya kosong. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Namun masalah baru muncul saat suamiku tiba-tiba jatuh sakit. Suatu malam, ia mengalami sesak napas yang cukup parah. Aku panik dan memanggil dokter pribadi. Hanya aku, bukan anak-anaknya, yang berada di sampingnya sepanjang malam itu. Dan justru karena itu, saat dokter datang pagi hari dan melihatku yang merawatnya, kabar itu sampai ke telinga keluarganya. Itulah saat aku kembali menjadi sasaran. Mereka menganggap aku mencoba mengambil hati suamiku. Mereka menganggap aku berusaha menguasai harta. Mereka menganggap aku sengaja memisahkan ayah mereka dari keluarga. Kemarahan Hamad pun semakin besar. Suatu sore, ia mendatangiku di taman belakang rumah. Tanpa tersenyum, tanpa salam, tanpa basa-basi. Sorot matanya menusuk. Meski ia tidak menggertak keras, aku bisa merasakan tekanan dalam suaranya saat memberi peringatan halus agar aku tidak terlalu jauh mengambil tempat di rumah yang bukan milikku. Kata-kata itu membuatku paham. Meski sudah menjadi istri sah, aku tetap dianggap orang luar. Namun aku tetap diam. Karena suamiku adalah satu-satunya orang yang membuatku bertahan. Dan justru ketika tekanan dari keluarganya semakin kuat, kedekatan kami berdua semakin tak terhindarkan. Hubungan kami mulai berubah. Tidak lagi seperti pekerja dan majikan. Tidak lagi sekadar pernikahan karena uang. Tetapi perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah kusangka sebelumnya. Dan perubahan itu mencapai puncaknya pada suatu malam. Malam ketika ia menyentuh tanganku dengan cara sangat berbeda dari sebelumnya. Malam yang membuatku sadar bahwa pernikahan ini akan menuju arah baru. Arah yang mungkin tak pernah siap kuhadapi. Malam di villa itu sunyi. Lampu-lampu luar redup. Hanya menyisakan bayangan pohon kurma yang bergerak pelan terbawa angin. Dari balik jendela, saya melihat bagaimana sepinya halaman. Seolah seluruh dunia berhenti hanya untuk menyaksikan saya menjalani hari yang tak pernah saya rencanakan sebelumnya. Setelah makan malam,
Syekh Abdul Rahman meminta saya duduk bersamanya di ruang tamu. Suaranya pelan, wajahnya tampak sungguh-sungguh. "Saya ingin Anda tahu," katanya, "bahwa malam ini bukan malam untuk memaksa apapun. Saya tidak membeli tubuh Anda. Saya menikahi Anda bukan karena nafsu, tetapi karena saya merasa damai saat Anda ada." Saya menunduk. Tak menyangka kata-kata itu keluar dari seorang pria yang selama ini saya kira hanya ingin menguasai. "Pak, saya tidak tahu harus berkata apa," jawab saya pelan. Syekh Abdul Rahman tersenyum kecil. "Anda tidak perlu mengatakan apapun. Yang saya mau hanyalah kejujuran. Jika Anda belum siap, saya tidak akan memaksa." Saya terdiam. Di negara baru, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang pernah peduli, saya dikejutkan dengan perhatian yang tidak saya sangka akan datang dari seorang pria seusia ayah, bahkan mungkin kakek saya sendiri. Ia berdiri perlahan, tubuhnya yang mulai membungkuk tetap terlihat kuat untuk usianya. "Mari saya antar Anda ke kamar," ucapnya. Saya mengangguk. Saat berjalan di lorong, jantung saya berdetak tidak karuan. Bukan takut, tapi bingung, haru, dan campur aduk menjadi satu. Sesampainya di depan pintu kamar, ia berhenti. "Jika Anda ingin tidur di sini, silakan. Jika Anda ingin tidur di kamar saya karena merasa takut sendirian, saya persilakan. Tapi saya janji tidak akan menyentuh Anda, sampai Anda yang meminta." Saya spontan menatapnya. "Pak, kenapa Anda begitu baik pada saya?" Syekh Abdul Rahman menghela napas panjang sebelum berkata, "Karena saya pernah menikahi wanita yang tidak pernah saya jaga hatinya. Saya tidak ingin mengulanginya kepada Anda." Hati saya seketika mencair. Beberapa menit kemudian, saya memutuskan mengikuti dia ke kamarnya. Bukan karena saya siap, tapi karena saya merasa lebih aman berada dekat dengannya daripada sendirian di kamar tamu asing. Kamar itu luas, wangi, dan hangat. Lampu temaram membuat suasana terasa tenang. Syekh Abdul Rahman mempersilakan saya duduk di sisi tempat tidur, sementara ia mengambil sesuatu dari lemari kecil di samping ranjang. Ternyata itu sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua namun masih indah. "Ini." Ia menyerahkannya kepada saya. Saya membuka kotaknya perlahan. Di dalamnya ada kalung emas dengan liontin batu safir biru. Saya ingin memberikan ini pada istri saya. Istri pertama saya tidak pernah sempat memakainya karena ia pergi terlalu cepat. Saya ingin Anda yang meneruskannya. Saya tertegun. 2 detik kemudian, air mata saya jatuh begitu saja. Saya tidak sanggup menahannya. "Pak, ini terlalu berharga. Saya tidak pantas." Syekh Abdul Rahman menggeleng sebelum saya menyelesaikan kalimat. "Justru karena Anda merasa tidak pantas, maka Anda adalah orang yang tepat." Saya menutup wajah saya. Saya tidak pernah diperlakukan sehangat itu oleh siapapun selama hidup saya. Bahkan keluarga di kampung pun tidak pernah menunjukkan perhatian sedalam ini. Ketika saya menangis, Syekh Abdul Rahman tidak menyentuh saya. Ia hanya duduk di kursi dekat jendela sambil menunggu saya tenang. "Saya tidak ingin Anda takut pada saya," katanya pelan. "Saya hanya ingin menjadi pendamping yang membuat hidup Anda lebih baik dari sebelumnya." Saya mengusap air mata sambil menghela napas. "Pak, saya berterima kasih. Saya tidak tahu harus membalas bagaimana." Syekh Abdul Rahman tersenyum. "Bukan balasannya yang saya cari. Hanya jadilah diri Anda. Itu sudah cukup." Ketika suasana mulai tenang, Syekh Abdul Rahman berdiri dan menatap saya dengan mata yang penuh keteduhan. "Ada satu hal lagi yang ingin saya minta malam ini," katanya. Jantung saya serasa terhenti sesaat. Dalam hati saya pikir, ini dia. Akhirnya ia meminta sesuatu yang saya takutkan. Tapi ternyata, bisakah Anda hanya menemani saya berbicara sampai saya tertidur? Saya mengangkat wajah, terkejut. "Hanya berbicara?" "Ya," jawabnya dengan senyum kecil. "Pada usia saya, yang saya butuhkan bukan lagi tubuh seseorang,
Saya hanya butuh ditemani, tidak merasa sendirian. Itu saja. Saya terpaku beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk pelan. Tentu, Pak. Saya bisa melakukan itu. Malam itu kami berbicara lama. Tentang masa lalunya, tentang masa depan saya, tentang bagaimana ia ingin memberikan kehidupan yang lebih layak dibanding apa yang saya alami selama ini. Tidak ada sentuhan aneh. Tidak ada paksaan. Hanya percakapan dua manusia yang sama-sama pernah merasa kesepian. Di tengah percakapan, ia berkata sesuatu yang membuat saya kembali terdiam lama. Jika suatu hari Anda ingin pergi, saya tidak akan menghalangi. Tapi saya harap sebelum itu terjadi, Anda pernah merasa bahagia bersama saya. Saya benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Yang saya tahu hanyalah satu. Saya tidak pernah menyangka, malam pertama, saya akan seperti ini. Tidak ada yang saya takuti. Yang ada justru rasa haru yang sulit saya ungkapkan. Beberapa hari setelah kami tinggal bersama, perlahan-lahan saya mulai melihat sisi lain dari diri Syekh Abdul Rahman. Meski kaya dan berumur, ia tidak pernah sekalipun meninggikan suara pada saya. Ia selalu meminta pendapat, selalu mendahulukan kenyamanan saya. Ia mulai mengajari saya tentang budaya Arab, mengajak saya mengenal beberapa keluarganya yang tinggal di kota lain, dan mempersiapkan dokumen untuk menjadikan pernikahan kami sah di pengadilan agama setempat. Suatu pagi, ketika saya menyiapkan sarapan, ia berdiri di samping saya dan berkata, "Saya ingin Anda berhenti bekerja sebagai pembantu. Mulai hari ini, Anda adalah istri saya. Anda layak diperlakukan seperti itu." Saya hampir menjatuhkan gelas yang saya pegang. "Pak, saya tidak tahu harus berkata apa." "Anda tidak perlu berkata apapun. Saya sudah memutuskan." Ia kemudian meletakkan sebuah amplop tebal di meja. "Saya sudah menyiapkan pembayaran bulanan. Seperti yang saya janjikan, 120 juta rupiah setiap bulan. Tapi saya harap Anda tidak melihat saya hanya sebagai sumber uang." Saya menelan ludah. "Tidak, Pak. Sama sekali tidak." Syekh Abdul Rahman mengangguk dengan senyum tipis. "Kalau begitu, mari kita mulai hidup yang baru." Saat itu saya menyadari sesuatu. Saya mungkin menikah karena keadaan. Tapi pria ini perlahan membuat saya percaya bahwa kebahagiaan bisa datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Malam pertama yang saya kira akan menjadi malam menakutkan, justru menjadi malam yang mengubah pandangan saya tentang kehidupan. Duda Arab berusia 65 tahun itu bukanlah sosok yang saya bayangkan. Di balik usianya, ia memiliki hati yang jauh lebih lembut daripada banyak pria muda. Dan malam itu, saya tidak sanggup menahan air mata bukan karena dipaksa, tetapi karena saya dihargai, dihormati, dan diberikan kesempatan memulai hidup baru yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.